Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabiyina nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Solehan selaku dosen pengampu pelajaran tafsir amali semester 8, dan yang saya sayangi para siswa yang bahagia. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul kembali pada pagi hari ini dalam rangka untuk mempelajari tafsir amali. Semoga dengan kita mempelajari bisa menambah iman kita dan ilmu kita. Amin. Langsung saja untuk menyingkat waktu, kita hari ini akan belajar Quran surat Al-Mumtahanah juz 28. Surat Al-Mumtahanah juz 28. Sudah. Langsung ayat keempat, nanti saya bacakan ayatnya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Saya bacakan terjemah perkataannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ditirukan, saya bacakan atau ditirukan. Saya baca Arab sama terjemahnya terus ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sungguh kanat telah ada lakum bagi kalian uswatun suri tauladan hasanatun yang baik fi Ibrahim pada Ibrahim walladzina dan orang-orang ma'ahu bersamanya idh qalu ketika mereka berkata liqaumihim kepada kaumnya inna bura'a'u sesungguhnya kami berlepas diri minkum dari kalian wa mimma dan dari apa yang tak buduna mereka sembah min dunillahi selain Allah kafarna kalian kafir bikum bersama kalian wabada dan mengawali bainana di antara kita wabainakum lan di antara kalian al adawatu musuh wal ba'dau dan orang-orang yang dibenci abadan selamanya hatta tu'minu sehingga mereka beriman billahi kepada Allah wahdahu Maha Esa Allah
illa qaula Ibrahim kecuali ucapan Nabi Ibrahim kecuali ucapan Nabi Ibrahim li abihi di abihi kepada orang tuanya la astaghfiranna la astaghfiranna semoga Allah mengampuni laka terhadapmu wama dan apa yang amliku nah. Amliku saya berpasrah laka kepadamu minallahi dari Allah min syai'in dari sesuatu Rabbana ya Tuhanku alaika kepadamu tawakkalna kami bertawakal wa ilaika dan kepadamu anabana kami bertaubat wa ilaika dan kepadamu almasiru tempat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'a. Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan orang-orang bersama mereka. Jadi di sini Allah itu memberikan contoh langsung. Qad kanat lakum sungguh karena itu adalah fi'il madi dan memiliki makna yang sudah lampau. Jadi sungguh Allah telah menyiapkan atau membuatkan suri tauladan. Suri tauladan itu apa? Untuk dicontoh kaumnya. Jadi Nabi Ibrahim itu Allah memberikan pelajaran pada Nabi Ibrahim. Maksudnya Nabi Ibrahim itu, dalam diri Nabi Ibrahim itu dapat banyak pelajaran sehingga bisa dinamakan sebagai uswatun hasanah. Jadi sebagai contoh. Jadi kita sebagai orang muslim, sebagai orang yang beriman, kita berusaha untuk mencontoh sikap-sikap Nabi Ibrahim yang rela berkorban, untuk rela mengorbankan anaknya yang disembelih karena mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, karena saking imannya Nabi Ibrahim ya dilaksanakan. Tetapi ketika disembelih Nabi Ismail digantikan dengan kambing. Maka dari itu semenjak itulah perintah kurban itu menjadi kambing. Tetapi ketika itu Nabi Ismail kok tidak diganti, maka nanti ya manusia. Tapi Allah kan ya Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Jadi tidak mungkin mengorbankan sama manusia, itu tidak mungkin. Itu hanya untuk menguji keimanan Nabi Ibrahim. Itu padahal sudah Nabi tetap diuji. Apalagi kita sebagai orang keren-keren, orang yang akhir zaman, jadi tetap akan banyak ujian-ujian yang kita alami. Dan bagaimana kita cara menghadapinya? Ya kita mencontoh Nabi Ibrahim, kita pasrahkan kepada Allah, kita jalani semampu kita. Itu. Walladzina ma'ah dan orang-orang yang bersama mereka. Jadi tidak hanya pada diri Nabi Ibrahim, tapi juga pada orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Itu kan membela kebenaran, yang menghancurkan patung-patung. Kan dulu masih menyembah berhala. Jadi patung-patungnya Raja Namrud kalau nggak salah, itu dihancurkan semuanya. Disisakan satu yang paling besar. Setelah itu Raja Namrud tahu ini siapa yang menghancurkan berhala yang kecil-kecil ini. Dan Nabi Ibrahim dengan entengnya menjawab, kenapa kok tayasannya? Tanyalah kepada berhala yang paling besar, karena berhala itu yang memegang kapak. Setelah itu Raja Namrud
menjawab, apakah kamu sudah bodoh? Patung itu benda mati kok bisa menghancurkan patung yang lainnya. Nah, kamu juga bodoh. Ya, Nabi Ibrahim itu menjawab, kamu juga bagaimana, di mana akal sehatmu? Benda mati kok disembah. Jadi kan itu dalam rangka untuk memerangi kemusyrikan. Di sing Raja Namrud nyembah berhala, padahal berhala niku gak iso lapo-lapo. Menghancurkan patung yang mboten saged terus apa disembah. Nah, itu dulu itu perjuangan Nabi Ibrahim seperti itu. Nabi Ibrahim sendiri mencari ketauhidan, mencari Tuhan itu juga banyak fasenya. Itu di juz 8. Pertama, Nabi Ibrahim menganggap bahwa matahari itu adalah Tuhan. Tapi ketika malam mataharinya hilang, tidak mungkin saya memiliki Tuhan yang di siang hari tok, tidak mungkin. Setelah itu malam dapat jenis muncullah bulan. Oke, mungkin bulan ini yang menjadi Tuhan saya. Ternyata pas siang hari hilang. Setelah itu bintang ketika di siang hari juga hilang. Nah, terus setelah itu kan selalu merenung, selalu mencari Tuhan siapa, akhirnya mendapat wahyu oleh Allah, diberi petunjuk bahwa Tuhanku adalah yang tetap ada ketika siang dan malam dan selalu ada seperti itu. Dia diberi petunjuk oleh Allah. Jadi karena kan bapaknya Nabi Ibrahim adalah penyembah berhala juga, malah membuat patung, bicara membuat patung kaumnya. Jadi sing disembah niku sing ndamel patungnya niku bapaknya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini janggal. Kok benda mati kok disembah, kok kamu itu janggal. Jadi waktu ganjel, akhirnya dia mencari ketenangan, mencari pencerahan. Tapi ya dewe melaku karo jangan-jangan angan-angan. Akhirnya dia diberi petunjuk oleh Allah bahwa Tuhanku itu adalah tidak akan selalu akan ada pada siang dan malam hari. Tidak mungkin aku punya Tuhan kok malam hari tok terus siang harinya enggak ada, siang hari tok malam hari. Terus itu qaulu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ketika mereka berkata kepada kamu, sesungguhnya kamu berlepas diri dari kaum dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkarimu dan telah nyata antara kami dan kaum ada yang untuk dikirim ke selama-lamanya. Sampai kamu beriman kepada sampai kamu beriman kepada Allah saja. Jadi di sini Nabi Ibrahim dan kaumnya itu dia bertawakal kepada Allah. Jadi berlepas diri dari kamu itu maksudnya kami itu orang-orang yang memerangi Nabi Ibrahim dan berlepas dari apa yang kamu sembah, melepaskan berhala. Itu kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kemudian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah. Itu. Terus lanjut itu qalu lanjut tu'minu wahdu illa qala Ibrahim li abi la astaghfirun laka wa amanu laka min Allahi min syai'. Kecuali perkataan Ibrahim kepadanya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Berkata, ya Tuhan kami hanya kepada Engkau kami bertawakal dan kepada kami bertobat dan hanya kepada Engkau kami kembali. Sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama tidak benar. Jadi di sini Allah itu karena baktinya Nabi Ibrahim kepada orang tuanya, itu Nabi Ibrahim tetap memohonkan ampunan kepada orang tuanya. Tetapi Nabi Ibrahim tidak bisa menolak siksaan yang diberikan Allah kepada ayahnya. Dengan ayahnya kan tidak masuk Islam, tetap menyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim karena bakti kepada orang tua, ya tetap memohonkan ampun.
tetapi Nabi Ibrahim tidak bisa menolak siksaan yang diberikan Allah kepada ayahnya. Jadi tauhid amal yang kita ambil adalah kita berusaha untuk tetap berbuat baik kepada orang tua kita, bagaimanapun bentuknya, apapun yang dilakukannya itu tetap orang tua kita, seperti itu. Ya terkadang ya dilema, misalnya punya orang tua yang suka kasarnya nakal, kan kita masa orang tua ini akhirnya tidak berbakti. Ya kita tetap berbakti. Buktinya bagaimana? Apakah kita terus dikongkon mendem, dikongkon maling mboten, tetap kita doakan. Ketika kita disuruh hal yang tidak yang melanggar syariat, ya kita tidak usah mau, seperti itu. Tetap didoakan, itu sebagai bentuk bakti kita. Jadi tidak harus terus dituruti keinginannya, itu tidak seperti itu. Jadi kita cukup didoakan semoga cepat sadar. Jadi orang tua itu seperti orang tua kita sampai kapanpun, seperti itu. Terus Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Tuhan kami, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal. Bertawakal itu adalah hanya kepada Allah. Kita bertawakal kepada manusia yang breset. Tawakal itu apa? Pasrah. Pasrah jenis pasrah itu wis tak pasrahno. Jadi kan berpasrah diri kan wis melepas. Misalnya kita pasrahno wis aku misalnya sudah mau ada acara, terus sampean sudah merencanakan langkah-langkahnya. Setelah itu jadi, terus pas hari H sampean pasrahkan, karena sampean berhalangan, sampean pasrahkan kepada temannya sampean. Nah, ternyata apa yang direncanakan di awal ternyata tidak maksimal ketika dipegang temannya. Itu kan adalah salah satu contoh ketika kita bertawakal kepada manusia atau ketika kita bertawakal kepada selain Allah, maka akan banyak meresetnya. Terus gimana? Apakah terus tidak usah dipasrahkan? Tetap dipasrahkan, maksudnya tetap meminta bantuan, mungkin normal saja. Tapi kita pasrahkan kepada manusia juga, ya, tidak apa-apa. Tapi juga kita tetap pasrahkan kepada Allah. Jadi ketika sudah kita membuat acara atau sudah kita kerja, nah kita sudah berusaha, kita pasrahkan, ya Allah, kalaupun usaha, kalaupun maksimal, kalaupun ikhtiar, mungkin hasil akhirnya manut jenengan. Misalnya kayak ujian, wis belajar sedina suwengi utuh sret. Lah pas ujian gitu tetap maksimal lah. Pas mantun ujian, nah ini kan mungkin ngantun tinggal menunggu hasil akhir lah. Sambil menunggu hasil akhir niku dipasrahkan kepada Allah. Pun sak pinten-pintene jenengan paring kula tak panggah ngerampi. Kayak sampeyan sepenting kula pengertian. Karena ikhtiar atau usaha itu adalah pada akhirnya untuk menjalankan, agar kita bisa menjalankan apa yang harusnya kita jalankan. Jadi misalnya kayak ujian, ikhtiar apa ikhtiar? Ya kita belajar. Itu ikhtiar itu adalah hanya ikhtiar itu pada akhirnya adalah tidak terus menuntut akhirnya bagus, tidak. Ikhtiar itu harus kita lakukan karena ya kita sebagai manusia harus ikhtiar, harus ada usahanya. Misalnya itu rokok aja tuh kudu melaku neng dikun, kayak iso tuku langsung kuping rokok glondang langsung itu rokok. Itu karena ya seperti itu, karena kita manusia harus ada usahanya, harus ada ikhtiarnya, seperti itu. Dan kok pas neng dikun kok gawe rokok, ya itu yo masalah kali. Yang penting kita menjalankan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai hamba. Itu pasti itu wajib. Kalau ikhtiar usaha itu setelah kita ikhtiar, setelah kita usaha, kita baru bertawakal kepada Allah. Kita pasrahkan semua kepada Allah. Kita berusaha untuk bertawakal kepada Allah, seperti itu. Karena ya Allah yang menciptakan bumi dan langit, menciptakan manusia, semua yang kita alami, semua yang di sini alam semesta kan
Allah itu tahu semua. Jadi Gusti kula pasrahkan jenengan. Misalnya kita punya masalah yang berat, terus ya kita keluhkan ke Allah. Jadi ini kalau gak ada masalah yang ngeten iki nggih jenengan ingkang namung jenengan sing saged menyelesaikan, jenengan sing paring, jenengan sing saged menyelesaikan. Kula manut menawi apa jenenge menawi solusine ya apa nggih kula manut mawon sing penting apik. Terus nggih dipasrahno malah penak karo wong dhewe wis pasrah niku wis lega. Saya di kudu ngene kudu gak oleh pasrah wis moh. Berarti kudu mari sinau terus mari ngono kudu apik. Lah iku malah nek cara gak apik malah kecewa. Itu wis dipasrahno, wis pasrah. Hasil akhir kan ya tergantung sing menilai seperti itu. Ya, aneh tawakal ini ketika kita sudah berusaha. Tapi kalau tidak ada usaha, kok langsung kita pasrah, misalnya pengen tuku rokok terus bonus pasrah wis untuk rokok wis manut aku. Padahal gong budal yang dikon padahal gong tuku. Nah, itu kan dudu tawakal, goblok gitu. Wong gak mlaku gak pengen apa pengen tawakal. Wong ngisenge kudu mlaku kudu ndodok. Sing pasrah kan ya. Panggene nek usahane panggene mlakune iki panggene prosesnya iki panggene. Jadi ya seperti itu karena kita ya hamba. Tetap hamba. Contohnya yang film-film apa Avengers film sing langsung sulapan kan gak ada ikhtiar langsung muncul langsung karena kan di sini film bukan di sini nyata bukan film. Bailai ke anak wa ilaikal masir dan ini kepadamu kami bertapa dan ini kepadamu di tempat kembali. Jadi itu Assalamualaikum pelajaran pada siang pada hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebelumnya. Kalau misal ini korang bersamain teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'fana bi barakati madinal husna bi hurmati ma amitna fi tariqati ma mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fana bi barakati madinal husna bi hurmati ma amitna fi tariqati ma mu'afati minal fitani. Sallallahu Nabi Muhammad ya Rasulullah.